Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osman Litarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan. Ia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, adik-adik semua, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang, membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan di usia mudanya? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akhir balik silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akhir balik silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang memberikan pesan kepada kita, adik-adik semua, bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah dan membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum yatsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan itu memberikan pesan kepada kita, ya. Terinspirasi surat At-Taubah ayat 105, nilai hidupmu dalam karyamu, adik-adik. Wa qul malu fa sallallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturaduna ila ilmil ghaibi wa syahadati fa iduna bikum ya kuntum ta'malu. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui apa yang gaib dan nyata, lalu diberi keterangannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, gimana supaya kita bisa punya pencapaian yang luar biasa, adik-adik? Pertama, kenali potensi diri kita, passion kita. Ada banyak teori, ada teori 4E, easy, excellent, enjoy, earn. Ada teori divine calling dari dosen di Harvard University. Lihat 3 hal, pleasure, strength, meaning. Hal yang disukai, kuasai, dan bermakna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana telah Allah memberhasilkan kita. Lalu yang ketiga adalah Ikigai. Ikigai ini the second most popular theory in Japan after Kaizen. Dia ada 4 hal, what you love, apa yang kita sukai, what you are good at, apa yang kita kuasai, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kita di kemudian hari. Waktu muda, ya, seusia kalian adik-adik, lebih sedikit, ya, saya datang ke ruangan dosen saya waktu masih kuliah. Saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, adik-adik. Saya bangun jam 1 malam, saya ingat saya saat itu mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Gamal Bin Said, Indonesia. Finalis шоу «Народный артист» и голос Александр Panayota. As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. Jadi ini saya bukan nari atau nyanyi, adik-adik, ya, jangan salah, ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di stadion Piala Dunia ketika itu. So my first advice, ya, for all of you in here adalah follow your passion. If you follow your passion, money, people
impact will follow you. Dan yang kedua, harus mau soroh. Tahu nggak soroh? Apa soroh itu? Iya, harus mau suffering, menderita. Harus mau merasakan ketidaknyamanan. Jadi jangan anak muda sedikit-sedikit mental health ya. Sedikit-sedikit apa? Work life balance ya. Jadi soroh ini penting adik-adik. Saya waktu itu benar-benar ya, dan saya cerita tapi saya buat bukan ya saat kuliah namanya Indonesia Medica, ini contohnya soroh itu. Lalu kami fokus membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan kami bersyukur ini nggak bermaksud sombong, cuman mau sedikit pamer ya, sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia, ini ketika di Peru dan di Jerman. Gamal Albin Said from Indonesia Medica join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? Gamal, please come on stage. Mau tahu cara instan, cepat meraih berbagai penghargaan dunia tersebut? Mau atau mau banget? Gak ada cara instannya adik-adik ya. Jadi kamu harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa man lazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kita nyaman, kita sulit tumbuh berhasil. Kalau mau tumbuh berhasil, harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Dan saya bersyukur waktu kuliah diundang makan malam sama Raja Charles di Istana Buckingham 2 kali, dikasih beasiswa ya di Inggris 1 year mentoring, dan pulang ini buat motivasi adik-adik ya. Jadi masih kuliah, saya diundang Raja Charles, pulang dapat dukungan dari kerajaan Inggris 1 miliar rupiah itu saat masih kuliah ya. Dan berarti sekali buat mahasiswa kan ya adik-adik ya. Lalu Presiden Rusia siapa? Presiden Rusia Vladimir Putin. Waktu itu beliau juga ngundang saya ngetes sore, memberikan apresiasi dukungan atas berbagai inisiatif yang kami kembangkan. Saya sama seperti kamu adik-adik. Jadi apa hikmahnya yang kita lakukan? Mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, termasuk John Kerry. Jadi kebayang nggak dulu saya ke Inggris, Rusia, Meksiko, Jerman, Jepang, Peru gitu ya. Sekarang ke Belimbing, Malang, Lampung Timur gitu kan ya. Nah jadi gimana menerapkan soroh ini? Pesan saya sederhana adik-adik. Kalau kamu gunakan 2 jam, 3 jam lebih dibandingkan teman-teman kamu, terdengar biasa cuma 2 jam, 3 jam, 10 tahun. Kamu investasikan 10.000 jam untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Sebaliknya, kalau kamu buang 2 jam, 3 jam buat nonton, nongkrong, scroll media sosial, nonton drama Korea, ya, jalan-jalan santai-santai, terdengar biasa. Cuma 2 jam, 3 jam, 10 tahun, 10.000 jam kamu buang sia-sia. Padahal itu kalau kamu konversikan, bisa membuat, kamu investasikan untuk membuat kehidupanmu menjadi lebih baik ya. Kamu bisa bermanfaat bukan hanya buat dirimu, bukan hanya buat keluargamu ya, tapi bisa membantu banyak orang di sekelilingmu. Jadi waktu akan menjadi pembeda yang jelas, pembeda yang sangat jelas antara orang-orang yang menggunakan waktunya dengan baik atau orang-orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Waktu bisa menjadi sekutu kamu, waktu bisa menjadi musuh kamu. Nah yang ketiga, visi yang kuat. Jadi passion, soroh, berikutnya kamu harus jelas apa yang mau kamu capai sehingga kamu mengerahkan semua waktu, tenaga, pikiran, sumber daya ya untuk mencapai apa yang kamu ingin raih ya. Mohon maaf kalau ada pendukung Lionel Messi ya, menurut saya si R7 pemain terbaik dunia ya. Dia juara Ballon d'Or 5 kali, juara Liga Champions 5 kali ya, dan dia termasuk pesepak bola yang mendukung kemerdekaan Palestina adik-adik ya. Apa yang dia katakan? I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. In my mind, I always the best. Di pikiran saya adalah yang terbaik. Beliau mengatakan the secret is hard work and dedication. Rahasianya
adalah kerja keras dan dedikasi. Dari CR7 kita belajar adik-adik, never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Jadi jangan pernah ya, don't let anyone look down on you cause you are young. Dan yang kedua, Elon Musk, dia jual PayPal, punya uang banyak, dia berpikir membutuhkan umat manusia, dia berpikir manusia harus menghasilkan energi terbarukan, dan dia berpikir manusia harus mempelajari antariksa. Dia buat perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan antariksa namanya SpaceX ya. Apa yang dikatakan Elon Musk? Bukan lagi kerja keras adik-adik ya, tapi kerja super keras, high pain threshold, ambang batas nyeri yang tinggi, work every waking hours. Dari Elon Musk kita belajar, you have idea. Kamu punya ide, but has an idea. Tapi setiap orang itu juga punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita. And attracting other people to help you work on your idea. Dan menarik orang lain untuk membantu kita mewujudkan ide kita. So stay focus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong apa yang kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk ngeritik apa yang orang lain nggak lakukan. Go for it now. Jadi orang-orang yang berhasil tadi adik-adik, selain dia punya visi, dia punya mental kerja keras. Shah Rukh Khan misalkan, dia bilang apa? Aram hei. Tahu artinya? Aram haram hei. Katanya dia istirahat adalah dosa katanya dia. Lalu ada lagi Jack Ma. Dia punya prinsip apa? 996. Kata dia kalau anak muda mau berhasil, iya, bekerja jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 kali dalam sepekan. Bahkan dia mengatakan Alibaba gak akan bisa berhasil kalau kita berangkat jam 8 dan pulang jam 5. Kita harus punya hard working spirit seperti Silicon Valley. Tapi yang saya tekankan bukan mungkin se ekstrim itu, tapi adik-adik harus punya satu paradigma untuk mau soroh ya. Contohnya lagi yang punya visi kuat siapa? Ayah Habibie. Beliau dipanggil Mr. Crack karena keberhasilannya menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan apa? Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Waktu itu, Habibie cerita langsung bahwa istri beliau, Ibunda Ainun, itu adalah lulusan terbaik se-SMA se-Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Ya, oleh karena itu dibalik laki-laki yang berhasil, ada istri yang cerewet ya ibu-ibu ya. Great leader start at home. Pemimpin besar lahir dari rumah ya. Waktu itu Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu gak buta. Kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Nah yang keempat adik-adik, visi jelas harus punya dampak. Tadi nilai hidupmu dalam karyamu. Ya Allah melihat ya, itu hasil yang tentu niat kita ya, dan apa seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Nah saya ingin ada dua hal, ada namanya eminen, ada namanya prominent. Eminen itu kamu diakui orang karena ilmu yang kamu miliki. Kalau prominent kamu diakui orang karena ide, gagasan, karya yang berperan besar di tengah-tengah masyarakat. Dan karena saya dari lahir di Malang ya, saya buat satu gerakan namanya Malang Cerdas. Jadi saya punya cita-cita sederhana adik-adik. Kalau saya mau bangun satu desa, satu kota, saya akan bantu 50 anak di desa itu untuk kuliah gratis ya. 50 anak itu nanti akan membuat sebuah 50 keluarga terdidik, dan 50 keluarga baik akan membuat sebuah kota desa itu baik. Desa-desa baik akan membuat sebuah kota kabupaten baik, dan akhirnya menjadi provinsi yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu kami punya Malang Cerdas, fokus saat itu ya, sekarang menjadi Indonesia Cerdas untuk membantu mungkin pelajar ya, itu bisa kuliah secara gratis. Program unggulan kami yang pertama adalah beasiswa. Alhamdulillah kami selama 3 tahun ini ya sudah insya Allah mencapai lebih dari 800 ya pelajar bisa kuliah secara gratis melalui beasiswa yang kami hadirkan. Saya mengikuti berbagai macam tes SNMPTN, SBMPTN, namun sayangnya belum berhasil. Kemudian pada tahun 2020 saya kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan saya. Ketika saya SMA dan sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Namun karena satu dan lain hal saya tidak bisa lolos, dan pada
akhirnya saya berpikir untuk gap year. Dr. Kamal, berkunjung ke SMK saya mendapatkan banyak inspirasi dari beliau. Saya mencari tahu tentang Malang Cerdas, saya mendapatkan informasi tentang beasiswa, sampai akhirnya saya mengikuti seleksi dan akhirnya saya lolos. Jadi setelah saya mengenyam pendidikan SMK, saya memutuskan untuk gap year selama 2 tahun. Dikarenakan ada beberapa keterbatasan, saya sama Cerdas direkomendasikan oleh tetangga saya yang memperkenalkan saya tentang Malang Cerdas ini. Dari situ saya mengikuti seleksi beasiswa ini dan alhamdulillah saya dapat menerima beasiswa dari Malang Cerdas ini. Saya bertemu dengan Dr. Jamal dan beliau menawarkan untuk saya mengikuti proses seleksi beasiswa dari Malang Cerdas. Alhamdulillahnya saya Dan program kami yang kedua namanya Gamal Goes to School. Jadi ini sekolah ke 335 yang saya sudah kunjungin dalam 2 tahun terakhir adik-adik. Kalau orang dengar 800 beasiswa kuliah ataupun 335 sekolah mungkin terdengar biasa. Tapi bagi saya dan tim butuh perjuangan luar biasa. Kadang kami berangkat jam 4 pagi, jam 3 pagi ya, kembali jam 1, jam 2, jam 3 dini hari. Karena kami punya prinsip adik-adik. Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan ya. Jadi disiplin itu senjata ampuh yang kamu miliki. Dan itu adalah jembatan emas antara cita-cita kita dengan pencapaian kita hari ini. Nah ini tadi eminent, prominent. Eminent itu kalau kamu mau capai itu kamu belajar sekolah tinggi sampai doktor ya. Contains the idea of perspective. Orang akui ilmu yang kamu miliki, knowledge yang kamu bangun. Kalau prominent has the idea of being well known and important. Kamu diakui orang karena karya-karya yang kamu buat. Misalkan Ahmad Zaki buat Bukalapak, Al-Fatih Timur buat kitabisa.com ya, dan berbagai inovasi-inovasi lainnya. Nah, ini program kami yang pertama salah satunya adalah klinik asuransi sampah. Ini kisah nyata. Let me tell you a true story of a 3 years old girl Hairunisa. Hairunisa ini seorang anak pemulung. Dia suatu hari sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung dan 5 Juni Hairunisa meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah, karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang membutuhkan. Jadi di tempat kami warga itu berobat bayar dengan kardus plastik. Mereka bisa berobat dan dapat jaminan kesehatan. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Tak kau nak ambil kebal. Dia sakit dia sakit. Makan cumi, kalau ambil kebal pada anuan dia apa yang mana? Nyaman sambal nyaman kolia. Nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Tulis suwun, orang beri pengobatan lekat. Motor suwun, saya anu Pak apa lagi anu sampah. Don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Nah, program kami yang kedua adik-adik namanya siapapeduli.id. Jadi saya magang di rumah sakit, saya jaga mama PGD, saya terima pasien namanya Awalun Nikmah, anak yatim piatu patah tulang patah kiri butuh biaya operasi. Lalu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu saya buat program namanya Siapa Peduli untuk bantu pasien yang butuh high cost services. Pasien awal kami namanya Abi Laksono. Dia sakit severe Clausen syndrome, butuh biaya operasi 300 juta. Alhamdulillah terbantu lewat program yang kami kembangkan. Adik-adik semua, orang nggak peduli seberapa hebat, kaya, pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu: apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang ulama menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk,
oleh puluhan doa kebaikan untukmu dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Lalu yang ketiga, kami buat aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang membutuhkan. Awalnya namanya Homedica. Mari kita saksikan. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homedica datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Homedica membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Homedica telah memberi Dan lain sebagainya adik-adik. Nah, Indonesia itu adik-adik kita bersyukur ya, kita dinobatkan sebagai the most generous country in the world ya. Negara paling bermurah hati di dunia. Bayangin, jadi 6 tahun sebelumnya ya, 6 kali berturut-turut kita juara 1 the most generous country. Dan luar biasanya apa di Indonesia ini? Kalau kita renungkan ya, saat agama Islam itu punya zakat, infak, sedekah, wakaf ya, lalu ketemu dengan budaya masyarakat kita yang itu memang dermawan. Kita lihat ya, bagaimana NU akhirnya tumbuh jadi organisasi keagamaan terbesar di dunia. Muhammadiyah menjadi organisasi Islam ya, organisasi keagamaan terkaya di dunia. Jadi ketika karakter masyarakat yang baik tadi mampu akhirnya bertemu dengan nilai Islam yang luar biasa, akhirnya kita mampu mendorong hal tersebut ya. Di rumah sering pakai benda ini adik-adik ya? Sering apa sering? Benda ini luar biasa. Benda ini bisa membuat kamu dikenal oleh puluhan juta orang, menginspirasi jutaan orang, mendapatkan banyak kesempatan peluang di kemudian hari. Tapi benda ini bisa menghancurkan kehidupan kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayangi, membuat kamu menghabiskan banyak waktu, tenaga secara sia-sia. Kita bersyukur adik-adik. Dulu sebelum ada benda ini ya, kita harus mengumpulkan orang di stadion untuk bicara di hadapan puluhan ribu orang. Sekarang dari rumah kamu atau dari meja belajar kamu bisa buat konten yang disaksikan jutaan orang di Indonesia. Dan saya bersyukur saya punya 2 juta follower di media sosial saya. Akhirnya setiap konten ya kami produksi itu bisa disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu adik-adik gunakan teknologi tadi ya, media sosial untuk membuat kamu lebih berdampak dan membuat kamu bisa lebih cepat meraih cita-citamu. Yang belum follow DM saya follow back ya, yang beruntung ya. Nah, yang kelima growth mindset adik-adik. Penting nggak sekolah tinggi? Penting ya, jadi sekolah tinggi itu penting. Ini penelitian, semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin tinggi rata-rata pendapatan yang kamu terima. Pertanyaan kedua, apakah anak-anak yang nilainya paling tinggi di kelas itu berhasil dalam karirnya? Belum tentu. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang belum tentu. Ternyata data menunjukkan adik-adik 90%, namanya valedictorians. Valedictorians itu adalah anak-anak yang nilainya paling tinggi di kelas. Itu 90% berhasil dalam karirnya. Ya. Ini jadi saya mau melawan paradigma seolah-olah orang bilang kalau belajar itu nilai bagus kayaknya nggak pengaruh keberhasilan. Enggak, penelitian bilang 90% berhasil gitu probabilitasnya. Tapi ini yang menarik. Di penelitian itu there are no visionaries in the group. Nggak ada di antara mereka yang menjadi orang-orang visioner dan menghasilkan sebuah perubahan besar. Lalu pertanyaannya, kecerdasan apa yang bisa menghasilkan kamu di kemudian hari? Ada 3. Ini bukan EQ, SQ, EQ yang saya mau bahas ya.
Pertama tadi analytical intelligence, itu kamu membaca banyak, menulis yang banyak, diskusi yang banyak, itu melatih kemampuan analisis kamu. Semakin tajam visual analisis kamu, semakin efektif kamu menyelesaikan masalah. Kedua, itu creative intelligence, itu berpikir out of the box, connecting the dots. Nah yang ketiga ini yang banyak sekarang dilupakan ya, practical intelligence, kemampuan kamu menerapkan pengetahuan dalam kondisi hari ini. Kalau kamu punya practical intelligence yang bagus ya, kamu latih terus, kamu akan jago ambil keputusan. Kamu akan tenang terhadap tekanan. Kamu bisa melihat peluang, menangkap peluang dengan cepat. Kamu nggak tahu harus bicara apa, dengan siapa untuk mendapatkan apa yang ingin kamu raih. Nah, ada penelitian lagi. Anak Indonesia ditanya, apakah kalian setuju atau tidak setuju bahwa kecerdasan tidak bisa diubah? Setuju nggak? Ya, jangan setuju ya. 71% anak-anak Indonesia setuju bahwa kecerdasannya tidak bisa diubah. Itu namanya fixed mindset. Kalau growth mindset, kamu berpikir kecerdasanmu bisa dirubah. Kalau fixed mindset, kamu berpikir kecerdasanmu statis. Kalau orang sudah berpikir kecerdasan statis, dia akan apa? Berpikir kegagalan sebagai batasan kemampuannya. Melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Ya, dia akan akhirnya merasa kemampuannya tidak bisa dirubah. Dia menghindari tantangan ya. Dia tidak suka. Tapi kalau kamu growth mindset, kamu merasa kecerdasan bisa dirubah, kamu akan menikmati tantangan. Melihat kegagalan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Nah buktinya apa? Dulu saya awal kali ikut karya tulis ketika kuliah di Kadik, gagal ya. Bisa ikut namanya Scientific Atmosphere di Universitas Udayana. Saya juara harapan 1. Tapi karena gagal di situ, 19 tahun dapat 12 penghargaan ilmiah ya. Termasuk di Sumatera ini Universitas Sriwijaya dan lain sebagainya ya, Atmajaya Jakarta, UNS, Brawijaya, UNER dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah karena banyak penghargaan ilmiah dikasih penghargaan lulus tanpa perlu mengerjakan skripsi oleh waktu itu kan. Saya pernah ikut program namanya PKM waktu kuliah. Gagal nggak sampai timnas, tapi karena kegagalan itu saya lanjutkan terus inovasinya, dapat dari puluhan penghargaan. Bahkan yang unik adik-adik, saya pernah daftar seleksi pemuda pelopor di Kota Malang. Seleksi kota aja kalah gitu, nggak lolos ya. Tapi begitu saya dapat penghargaan dari Inggris, hari kedua saya sampai ke Indonesia dapat pemuda pelopor tanpa seleksi ya. Jadi sometimes we lost a battle to win a big war. Nah ini kira-kira berhasil apa gagal? Ini gagal sebenarnya. Tapi buat gagal di sini panjang. Saya menang di Indonesia ke Thailand, menang di Thailand ke Asia Tenggara, menang di Asia Tenggara baru ke Berkeley, California. 20 besar gagal, menang sampai 8 besar. Saat 8 besar di voting, saya dapat vote suara tertinggi saat itu, tapi nggak pilih juri pilih yang lainnya. Akhirnya saya dapat namanya People Choice Award, penghargaan pilihan masyarakat. Tapi saat gagal di sana apa yang saya lakukan? Benar nih, saya datang ke kantor Google, saya datang ke kantor Facebook ya. Saya cari peluang sebanyak mungkin adik-adik. Di hotel pun saya cari peluang. Saya cari peluang dan alhamdulillah karena kegagalan itu, tahun yang sama ya, kami dapat berbagai dukungan internasional ya, bahkan Jerman tuh 2 perusahaan support ya. Siemens Steve tumbuh milenial di Peru, Global Development Network di Meksiko dan lain sebagainya. Jadi apa yang mau saya sampaikan adik-adik? Success is going from failure to failure without loss of spirit. Orang taunya kami meraih puluhan penghargaan internasional kan, tapi orang nggak pernah tanya berapa kali kami gagal. Dan that's life. Orang lihat apa yang kamu capai dan nggak ada masalah kita gagal. Lihatlah itu sebagai suatu hal yang biasa harus kita lalui. Pernah nggak kamu dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis? Bahkan oleh orang-orang yang belum melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Pernah. Pesan saya, belajar keraslah, bekerja keraslah, sampai orang yang menghinamu itu tanya, Mas Mbak ada lowongan kerja nggak ya? Itu ya. Nanti kalau kamu berhasil adik-adik, kamu keliling dunia, percaya sama saya. Kalau kamu udah berhasil, kamu akan keliling dunia. Kamu akan kunjungi berbagai negara, kemana-mana, pakai kacamata hitam. Nanti orang-orang tanya, Mas Mbak, kenapa selalu pakai kacamata hitam? Kamu bisa jawab, masa depan saya terlalu cerah. Silau, lihatnya. Itu. Tahu bedanya mobil Formula One sama siput? Untuk menempuh 400 meter. Siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One hanya 9 detik. Kamu mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya sekarang, seberapa cepat kamu mencapainya? Jadi bukan apa lagi yang mau kamu capai, tapi seberapa cepat kamu mencapainya. Penemu lampu siapa adik-adik? Philips, itu merek lampu ya. Thomas Alva Edison ya, dia dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya.
Ibunya baca dengan keras, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya dia melakukan lebih dari 9.000 uji coba dan dia menemukan lampu. Suatu ketika, ibunya meninggal dunia dan dia menemukan surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata apa tulisannya? Mohon maaf ya, tulisannya, anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Pertanyaannya, orang hebat seperti apa yang mengubah seorang anak yang dianggap tidak mampu oleh lingkungannya akhirnya menghasilkan karya yang kita nikmati sampai hari ini. Ada yang namanya Pygmalion Effect adik-adik. Kalau kamu yakin sama kemampuanmu, target kamu tinggi. Kalau kamu yakin nanti kamu mungkin mau masuk kampus-kampus terbaik di dunia ya, mau ke Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, atau kampus terbaik di Timur Tengah kan, Universitas Islam Madinah, Jordan University, Al-Azhar gitu. Saat target kamu tinggi, kebiasaan kamu berubah. Yang biasanya hafalan Qurannya 1 juz, 2 juz, 3 juz, bisa 20, 30, 40, 50, 60 juz ya. 30 juznya tafsir tapi ya. Yang biasanya TOEFL IBT kamu mungkin 60, 70, kamu bisa naikin sampai 100, 110. Itu mempengaruhi hasil mempengaruhi kebiasaan. Dan yang keenam adik-adik, keberkahan. Kamu mau bekerja sekeras apapun, kamu punya visi yang kuat, kamu tahu potensi kamu soroh ya, kamu ingin berdampak, tapi keberkahan ini adalah soal ya, bagaimana kita mampu. Jadi dalam hidup ini bukan hanya soal untung rugi, bukan hanya soal menang kalah. Di sana ada berkah musibah, ada pahala dosa, ada surga dan neraka. Tekan cerita kisah seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun adik-adik, bukan ambil S2, S3. Beliau mau ambil D1 dan saat yang sama beliau mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, Mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Akhirnya ibu ini menjawab, Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WCSRT ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat orang tua saya adik-adik ya. Jadi ayah dan ibu saya berkorban banyak buat saya adik-adik. Saya kelas 3 SD. Ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, ada laptop. Malam hari, bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya ya. Bahkan ketika saya mau kuliah di kedokteran saat itu, ayah saya tuh saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah habis subuh adik-adik, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos sebagai finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I have something like for someone, I must not disappoint it. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja. Betapa banyak kita di tempat ini menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Pesan saya buat adik-adik semua, jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, berjuang, bekerja, beribadah, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan satu di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu anak yang berbakti pada orang tua adik-adik. Dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin-pemimpin yang zalim adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Oleh karena terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Masih semangat adik-adik?
Oke, sekarang soal terakhir keikhlasan ini ya. Kita saksikan video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Jadi beliau meninggal saat sedang membaca ayat Allah tempat yang mulia. Dari beliau kita belajar tadi. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan ya sesuatu setelah kehidupannya itu, setelah kematiannya, menyiapkan untuk kematiannya dan hari akhir kelak. Dan entah, kita skip this one. Nah, saya mau cerita kisah seorang ulama ya. Ulama ini dari Eropa ke timur, dakwah dari Timur Tengah ke Eropa, sampai Eropa kembali ke Timur Tengah. Karena muridnya begitu cinta, muridnya di Eropa ikutlah ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget tadi. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya orang Islam mengajarkan kejujuran, sandalnya depan masjid hilang. Lahirlah sebuah makalah. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Lalu pernah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Timur Tengah. Islam ini agama yang mulia, tapi kenapa sekarang Islam banyak tertekan? Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina seperti itu, di Cina saudara-saudara kita di Uighur demikian ya, di banyak daerah gitu. Dijawab ulama dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab adik-adik. Yang salah satu pesannya, karena ya orang-orang non muslim rela berkorban lebih besar untuk agama mereka dibandingkan orang-orang Muslim ya. Jadi karena orang-orang barat lebih banyak berkorban daripada kaum muslimin, mereka memberi lebih baik, lebih demi agama mereka dibanding apa yang diberikan oleh kaum muslim bagi agamanya. Jadi pesan saya buat dari semua tadi, kamu harus sekarang ya punya semangat. Kita rindu sekarang anak-anak muda seperti kalian yang punya spiritualitas yang kokoh, lalu ya menampilkan keindahan Islam lewat karya dan prestasinya. Oke, ini contoh satu teladan ya pengingat buat kita semua adik-adik. Buru-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa. Saya akan akhiri dengan berbagi kisah tentang sahabat saya, namanya Andrian Firdaus. Firdaus nama apa? Surga. Beliau luar biasa deh, lulus pondok pesantren, kuliah di kedokteran Brawijaya. Ketika kuliah, beliau bersama teman-teman buat sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman yang tidak bisa baca Al-Quran. Beliau merawat musola, ya, menjadi takmir di musola Nurul Sifa, musola Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 20 Januari beliau meninggal dunia kecelakaan dengan truk kontainer. Malam itu saya di UGD rumah sakit. Adik-adik tahu apa yang ditanyakan teman-teman yang lain? Kamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Kamal, ini Andrian yang suara qori'nya itu bagus kah? Kamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, apapun yang sekarang ataupun kelak kamu miliki, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. 3 pesan penutup dari saya buat adik-adik semua. Pertama, study hard, work hard in silence, and let your success and impact be your noise. Belajar keraslah, bekerja keraslah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi bisnismu. Lalu yang kedua, kalau kamu tidak berjuang keras mengejar mimpi dan cita-citamu, maka suatu hari nanti
orang lain akan membayar kamu untuk mengejar mimpi mereka. Dan terakhir adik-adik, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa di usia muda kamu diberi penghargaan berbagai tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya yakini, Allahul latifun bi ibadi. Allah itu maha lembut kepada hambanya. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka yakinlah dunia ini akan datang dalam keadaan tunduknya. Pesan penutup dari saya buat adik-adik semua, kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda itu berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Akhir kata, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.